Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, para romo, para bruder dan para suster yang dikasihi Tuhan. Dalam episode ke-62 ini, Bapak Kardinal mengajak kita untuk mendalami lagi kisah Lazarus. Kisah Lazarus dalam Injil Yohanes menjadi salah satu kisah penting. Setelah Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh, setelah Yesus menyembuhkan orang yang buta sejak lahir, di situ mulai digarisbawahi pentingnya pengakuan iman kepada Yesus Tuhan. Dan kisah Lazarus ini menjadi kisah yang istimewa. Kita akan melihat detail-detail yang diceritakan dalam Injil Yohanes. Misalnya, Yesus datang melayat ke rumah Marta dan Maria ketika Lazarus sudah 4 hari dikubur. Apa artinya 4 hari? Rupanya itu bermakna 4 hari orang yang sudah meninggal tidak lagi punya harapan. Tetapi kepada Lazarus, kepada mereka yang membutuhkan, Yesus tetap datang sekalipun tidak punya harapan. Penggambaran yang luar biasa dengan diceritakan hari keempat Lazarus dimakamkan. Dan kita akan simak lagi detail-detail lain yang diceritakan dan punya makna mendalam. Karena itu selamat mendengarkan, selamat merenungkan, selamat berdoa. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam percakapan yang lalu, kita mencoba membaca dan merenungkan 2 peristiwa, yaitu peristiwa orang lumpuh yang disembuhkan, orang lumpuh yang berada di dekat kolam Betsaida. Lalu yang kedua, mengenai orang buta sejak lahir yang disembuhkan oleh Yesus. Ini semua adalah simbolik, lambang-lambang ketika seseorang mengalami disorientasi hidup, membiarkan kegelapan menguasai hidupnya, orang itu menjadi lumpuh, tidak berdaya. Itulah yang dilambangkan dengan orang yang lumpuh dan orang yang buta sejak lahir. Jadi perlambangan bukan masalah kisahnya bagaimana, tetapi di dalam Injil Yohanes kedua perikope ini kita maknai sebagai lambang lumpuh karena hidupnya mengalami disorientasi. Masih ada satu kisah, yaitu kisah Lazarus. Lalu nanti kita berganti topik. Mungkin baik kalau kisah Lazarus ini pun kita baca, tidak terlalu panjang kisahnya memang. Moga-moga nanti tidak terlalu sulit, modelnya sama. Jadi orang yang lumpuh dalam tanda petik, didekati oleh Yesus, didatangi oleh Yesus, lalu disembuhkan. Hanya kisah Lazarus ini mempunyai tempat yang penting di dalam keseluruhan Injil Yohanes, karena sesudah ini praktis sudah diputuskan oleh tua-tua Yahudi, oleh Mahkamah Agama Yahudi, bahwa Yesus harus mati. Mulailah yang namanya nanti kisah sengsara. Kita coba lihat kisah Lazarus, sebelumnya kita ulang sebentar apa yang diceritakan misalnya mengenai kisah orang buta. Bab 9 ayat 1-41. Yang menjadi sangat jelas akhirnya adalah perwahyuan diri Yesus. Bab 9 ayat 5, Yesus menyatakan diri, akulah terang dunia. Pada bab 9 ayat 17, orang buta sejak lahir yang disembuhkan itu menjawab, ia adalah seorang nabi.
Pengakuan iman itu menjadi semakin jelas, semakin lengkap pada bab 9 ayat 35 dan selanjutnya. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia Tuhan, supaya aku percaya kepadanya?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu." Katanya, "Aku percaya Tuhan." Ini adalah puncak dari kisah orang buta sejak lahir yang disembuhkan. Akhirnya pengakuan iman. Jadi bukan hanya orang buta lalu sembuh, butanya hilang, bisa melihat, itu juga penting. Tetapi yang paling penting adalah pengakuan iman ini. Dan dengan pengakuan iman ini, ia dibebaskan dari kelumpuhan dalam arti yang seluas-luasnya. Demikian juga orang yang lumpuh pada bab 5 yang disembuhkan di kolam Betsaida, kita juga bisa melihat beberapa ayat yang boleh dikatakan yang paling penting akhirnya di dalam kisah itu, yaitu bahwa Allah adalah Bapa. Bab 5 ayat 17. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja." Jadi ada dua hal. Allah adalah Bapa, satu. Dan yang kedua, Yesus itu bekerja karena Bapa bekerja juga pada hari Sabat. Nah, karena perwahyuan seperti itu, ayat 18, sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Alasannya, bukan saja karena ia menjadikan hari Sabat, meniadakan hari Sabat, satu, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya. Dua alasan itu. Sekarang kita lihat kisah Lazarus. Sekali lagi kisahnya panjang, bab 11 ayat 1 sampai 44. Sebelum kita melihat proses bagaimana Lazarus yang mati itu dihidupkan lagi, kita lihat pesan pokoknya. Pesan pokoknya. Ada dua yang saya kira baik untuk kita perhatikan. Yang pertama, Lazarus ini sudah mati. Matinya berapa hari? Itu menjadi penting di dalam perlambangan. Bab 11 ayat 17. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. 4 hari. Ayat 39 diulang lagi. Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Apa pentingnya kata 4 hari ini dibandingkan dengan 3 hari? Kalau 3 hari itu adalah lambang kebangkitan. Yesus bangkit pada hari yang ketiga atau sesudah 3 hari. Angka 3 itu yang penting. Nah, ketika Lazarus itu sudah mati 4 hari, maksudnya adalah Lazarus itu sudah tidak mempunyai harapan lagi. Jadi kalau lumpuh, bukan hanya lumpuh, bukan hanya buta, tetapi 4 hari sudah mati, sudah selesai, habis harapannya. Lumpuhnya sedemikian rupa sehingga bukan hanya lumpuh lagi, bukan hanya buta lagi, tetapi sungguh mati tanpa harapan. Itu inti pesannya. Nah, maksudnya bukan inti seluruhnya, tetapi awal. Nanti yang mau dikatakan adalah
orang yang sama sekali sudah tidak mempunyai harapan itu pun didatangi oleh Yesus dan dihidupkan kembali. Jadi ekstrim, yang tadi itu kan hanya buta, hanya lumpuh, masih hidup, ini mati. Maka pesannya menjadi sangat penting. Itu pesan utama. Yang kedua, Yesus di dalam kisah ini digambarkan dengan cara yang sangat manusiawi. Jarang, hampir tidak ada kisah-kisah di tempat lain yang menggambarkan Yesus dengan cara seperti ini. Maksudnya yang mana? Coba kita lihat ayat 33. Ketika Yesus melihat Maria menangis, dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masgullah hatinya, masgul. Ia sangat terharu dan berkata, dan selanjutnya. Ayat 35. Maka menangislah Yesus. Menangis. Masgul, terharu, menangis. Karena Lazarus sudah mati. Ayat 38 dikatakan lagi, maka masgullah pula hati Yesus. Nah, saya tidak tahu juga bagaimana kita harus mengartikan ini, tetapi yang paling jelas adalah bahwa Yesus sungguh mempunyai watak emosi manusiawi yang sangat jelas. Sedih bersama dengan yang sedih. Atau mungkin baik juga dibayangkan betapa dekat relasi Yesus dengan Lazarus ini dan dengan keluarga Lazarus. Nanti akan kita lihat ada tokoh Marta dan ada tokoh Maria. Di emosi manusiawi yang ada di dalam diri Yesus, itu juga mendorong kita atau memberi, katakanlah, teladan kepada kita bahwa emosional itu dalam arti ini sangat baik, manusiawi sekali. Tidak usah, kalau ada orang menangis, jangan dikatakan, tidak usahlah menangis. Menangis itu ternyata kualitas manusiawi yang sangat bagus. Yang kedua adalah kata yang dipakai yang tadi itu kasih. Mengapa Yesus masgul, menangis, terharu? Karena dia sangat mengasihi Lazarus, Maria, dan Marta. Kita lihat ayat 3. Ayat 3. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, Dia yang Engkau kasihi sakit. Jadi Maria dan Marta tahu benar bahwa Yesus itu mengasihi Lazarus. Kita tidak pernah tahu Lazarus ini siapa di sini ini. Tidak ditampilkan sebagai pribadi. Tidak seperti di dalam Injil Lukas, pengemis dan sebagainya itu. Ayat 5. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Mengasihi. Ayat 36. Ketika Yesus menangis, orang-orang mengatakan, lihat betapa kasihnya kepadanya. Ini di dalam bahasa Indonesia. Semuanya, tiga-tiganya menggunakan kata kasih. Nah, sekarang dalam tanda kurung, informasi teknis, kalau kita membaca teks yang asli, ketiga kata ini dua sama, satu beda. Kita sudah tahu, sudah beberapa kali kita bicarakan di dalam kitab suci, sekurang-kurangnya ada dua kata yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan kata yang sama, kasih. Nah, pada ayat 3 dan ayat 36, yang dipakai adalah kata filia.
Itu artinya kasih, gampangnya ya, kasih manusiawi. Sementara pada ayat 5 yang dipakai kata berbeda, agape. Itu gampangannya ya kasih yang sempurna. Kembali lagi, saya tidak tahu apakah ini bisa ditafsirkan Yesus sungguh tampil sebagai manusia yang mengasihi secara manusiawi. Maka dikatakan pada ayat 3, Tuhan Dia yang engkau kasihi, filia. Ayat 36, lihatlah betapa kasihnya kepadanya, filia. Tetapi pada ayat 5 yang digunakan adalah kata yang berbeda. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Maka bisa dibayangkan ini kasih-kasih ini berbeda. Ada kasih manusiawi yang terbatas, ada kasih yang tidak terbatas, yaitu kasih Yesus sendiri, yaitu kasih ilahi. Akhirnya yang paling penting adalah pengakuan atau pernyataan diri Yesus pada ayat 25. Ini perwahyuan diri Yesus yang menjadi puncak dari kisah ini. Salah satu puncak, ada beberapa puncaknya. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Itu inti. Jadi sekali lagi ada beberapa pokok. Satu, Yesus tampil sangat manusiawi, emosi manusiawinya sangat jelas. Yang kedua, Yesus sangat mengasihi dengan dua kata yang berbeda, kasih manusiawi, yang memang tidak bisa sama dengan kasih ilahi. Kedua-duanya dipakai di dalam kisah ini untuk Yesus. Dan ketika Lazarus sudah mati 4 hari, artinya sudah tidak mungkin lagi hidup kembali, karena hidup kembali itu pada hari yang ketiga, bukan yang keempat. Yesus menyatakan diri sebagai akulah kebangkitan dan hidup. Nah, sebetulnya yang paling penting adalah itu. Sekarang kita lihat dinamika kisah. Bagaimana Yesus menyembuhkan saudara kita yang namanya Lazarus ini. Kalau ini dianggap sebagai drama, sebagai kisah yang panjang, memang panjang, 44 ayat, kisah ini dapat dibagikan menjadi dua bagian. Babak pertama, ayat 1 sampai 16. Kita baca saja, nanti kita lihat mana kata-kata ayat yang penting untuk dipahami. Babak pertama ini diawali dengan katakanlah introduksi. Ayat 1 sampai dengan ayat 3. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Dah itu pengantarnya. Memperkenalkan 3 tokoh. Lazarus, Marta, Maria, dan adiknya. Disusul dengan drama yang mulai. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, Dia yang Kau kasihi sakit. Sekarang silakan perhatikan ayat 4. Ini ada kata yang penting di dalam Injil Yohanes. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab
oleh penyakit itu Anak Allah akan dimuliakan. Kalau masih ingat, kita pasti ingat peristiwa di mana? Perjamuan nikah di Kana. Perjamuan nikah, di dalam perjamuan nikah itu Yesus membuat mukjizat, mengubah air menjadi anggur. Lalu kisah itu ditutup dengan kata-kata yang sangat bagus, yang penting untuk Injil Yohanes, bab 2 ayat 11. Hal itu dibuat Yesus di Kana di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya. Kemuliaannya di Kana adalah mukjizat, air menjadi anggur. Di dalam peristiwa ini, kemuliaan Allah itu dinyatakan ketika Yesus membangkitkan Lazarus dari mati. Ini tanda yang harus dilihat sebagai tanda. Tidak berhenti pada Lazarus yang mati jadi hidup, selesai, enggak. Tetapi peristiwa itu menunjuk ke realitas yang lebih jauh, yang lebih tinggi, yang lebih mulia. Itu sebetulnya yang paling penting, bahwa kita diajak untuk melihat kemuliaan Allah. Nah, masalahnya nanti adalah kemuliaan Allah itu tampaknya di mana pada akhirnya. Karena itu yang pertama, ini yang kesekian, nanti puncaknya ada di tempat lain. Ayat 5-15 adalah percakapan Yesus dengan murid-muridnya. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali lagi ke Yudea." Murid-muridnya berkata kepadanya, "Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana?" Ini kisah, jadi supaya pesan pokok itu bisa ditangkap dengan mudah, dibungkuslah dengan kisah seperti ini. Nah, sekarang ini yang menjadi juga sangat penting, ayat 9. Ini kan sebetulnya tidak mudah dipahami kata-kata Yesus ini, hubungannya bagaimana dengan ayat 8, "Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Maka masih maukah engkau kembali ke sana?" Nah, jawabannya itu kalau mau mudah, ceritanya itu tidak model Yohanes kan, ya biar saya ke sana, saya bisa membela diri saya, atau saatnya belum tiba, pasti saya tidak akan dibunuh di sana. Kalau mudah kan begitu. Tetapi karena ada pesan lain yang mau disampaikan lewat kalimat-kalimat seperti ini, maka jawabannya menjadi susah. Jawab Yesus, "Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini." Coba silahkan memperhatikan, siapa yang berjalan pada siang hari, artinya ada matahari kan, tidak gelap. Kakinya tidak terantuk karena ia melihat terang dunia ini. Nah, terang dunia ini apa pada ayat ini? Terang dunia ini ya matahari yang menerangi orang ketika berjalan pada siang hari. Sekarang silahkan perhatikan dengan lebih teliti. Ayat 10, "Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya."
Beda banget kan? Yang bagian pertama tadi ayat 9 itu jelas. Yang namanya terang itu adalah matahari yang bersinar pada siang hari. Kalau pada ayat 10, terang itu jadinya lain. Jadi ada dua makna tentang terang di sini. Yang ayat 10, karena terang tidak ada di dalam dirinya. Maka apa terang yang tidak ada di dalam diri orang itu? Atau mungkin lebih tepat, siapa terang yang tidak ada di dalam diri orang itu? Sudah mulai jelas nanti arahnya kemana, yaitu Yesus pasti akan menyatakan dirinya sebagai terang dunia. Mungkin baik kalau kita minta pertolongan ayat yang lain. Bab 8, ayat 12 untuk memahami ayat-ayat ini. Bab 8, ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, sekarang, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jadi, Yohanes mengajak pembacanya untuk beralih dari contoh yang dia berikan, kalau siang hari matahari ada, kita melihat terang, tidak kesandung. Nah, sekarang kita diajak untuk melihat terang yang lain, sesuai dengan bantuan bab 8 ayat 12, yang tidak ada dalam diri orang itu adalah terang hidup, yaitu Yesus sendiri. Moga-moga maksudnya jelas. Ayat 12. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, tadi ayat 10 ya, ayat 11. Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka. Nah, ini lanjutan kisah. Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Diskusi sekarang mengenai tidur dan mati. Maka kata murid-muridnya kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah, aku tidak hadir pada waktu itu. Ini kan kisah ya, jadi dibuat sedemikian rupa sehingga dramanya ini berjalan. Ketika diberitahu bahwa Lazarus sakit kan, Yesus sengaja tidak mau datang pada waktu itu. Ini maksudnya. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Kisah bagian pertama ini ditutup dengan Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, mari kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Jadi dramanya ini sempurna, macam-macam unsur masuk menjadi satu kisah. Kalau kita tidak memperhatikan yang paling penting, lalu kita hanya akan sampai pada kisah di permukaan. Sekarang babak yang kedua, bab 11 ayat 17 sampai 44. Introduksi lagi babak kedua. Maka ketika Yesus tiba, ayat 17 sampai 19, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Introduksi, Lazarus sudah mati.
Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Introduksi. Nah, pada babak kedua ini ada 2 dialog. Yang pertama adalah dialog antara Marta dengan Yesus. Nanti yang kedua adalah Maria masuk ke panggung. Sekarang kita lihat dulu bagian yang pertama, Marta masuk di dalam panggung, ayat 20 sampai dengan ayat 27. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Nah, sekarang dialognya. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Jadi ini bagaimana Yohanes membuat suatu narasi dari pertanyaan, jawaban, salah paham, nanti baru perwahyuan yang paling penting. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Pertanyaan Marta dan jawaban Yesus dikembangkan. Ayat 24, kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Itu dari faham yang biasa, nanti diangkat menjadi faham yang baru. Jawab Yesus, nah sekarang, akulah kebangkitan dan hidup. Perwahyuan. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati untuk selama-lamanya. Isi iman yang baru. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah. Dia yang akan datang ke dalam dunia. Ini dialog antara Marta dan Yesus, puncaknya ada di sini. Ini mirip, tidak persis sama, dengan pengakuan Petrus di dalam Injil Sinoptik, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Matius. Menurut kamu, siapakah aku ini? Petrus menjawab, engkau adalah Mesias. Persis jawabannya, mirip maksud saya. Ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Jelas. Perwahyuan yang pertama selesai. Mulai ayat 28, Maria masuk ke dalam panggung. Kita baca saja karena hanya tinggal menunjukkan beberapa ayat yang menjadi kunci. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, Guru ada di sana dan ia memanggil engkau. Mendengar itu Maria segera bangkit dan pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu, ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya. Karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di sana, di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah dia di depan kakinya dan berkata kepadanya, persis yang dikatakan oleh
Marta, "Tuhan, sekiranya Engkau di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ini persis sama dengan ayat 21. "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Jadi persis seperti yang dikatakan oleh Marta. Nah, sekarang mulailah mukjizatnya. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka mesgulah hatinya, ia sangat terharu dan berkata, "Di mana dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, "Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Maka masgulah pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Sekarang mukjizatnya, kata Yesus, "Angkatlah batu itu." Maria, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati." Ayat 40, jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah." Yang sudah dikatakan di depan. Ayat 4, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Kata-kata itu diulangi lagi. Maka mereka mengangkat batu itu, Yesus menengadah, lalu berdoa dan sebagainya. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan selanjutnya. Selesai. Intinya apa? Siapa yang percaya akan melihat kemuliaan Allah. Ayat 42. Maka pertanyaannya lagi, di mana kemuliaan Allah yang utuh itu akan tampak? Dalam mukjizat, iya. Mukjizat maksud saya, mukjizat air menjadi anggur itu, ya, menyatakan kemuliaan Allah. Di dalam peristiwa Lazarus, ya, itu kemuliaan Allah. Tetapi pertanyaannya, kemuliaan Allah yang paling sempurna itu ada di mana? Itulah yang harus kita jawab. Mungkin baik kalau kita baca lagi ayat 41, ayat 42, itu doa Yesus. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa Engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku." Kembali lagi, meskipun tidak di dalam rangka, di dalam bentuk rumus, akulah terang dunia, itu kan rumus ya. Tetapi di sini rumusnya agak bukan rumus seperti itu. Aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Bahwa Yesus adalah utusan Bapa. Mukjizat terjadi, lalu selesai
ceritanya. Jadi ada 3 kisah yang kita pelajari, kita baca saja begitu. Intinya moga-moga jelas. Ketika orang membiarkan hidupnya dikuasai kegelapan, entah itu namanya dosa, entah itu kegelapan, entah itu yang sudah kita bicarakan itu, dusta dan sebagainya, maka ia menjadi lumpuh. Lumpuh itu seperti apa? Lumpuh ya seperti orang lumpuh di kolam Betsaida, seperti orang buta sejak lahir, karena terkungkung oleh pendapat yang memperbudak, dan Lazarus yang memang mati, lumpuh total. Tetapi Yesus tidak membiarkan mereka tinggal di dalam keadaan seperti itu. Lumpuhnya seperti apa, gelapnya seperti apa, Yesus datang untuk menyembuhkan, untuk memerdekakannya kembali, supaya tidak membiarkan dirinya hidup di dalam kegelapan, tetapi membiarkan hidupnya diterangi. Bukan terang matahari itu simbol, tetapi terang yang ada di dalam hati. Dan terang yang ada di dalam hati itu adalah percaya kepada Yesus. Dengan demikian kita selesai dengan kisah 3 peristiwa yang menjadi lambang, menjadi simbolik dari pembebasan, dari penebusan, dari hidup yang sejati. Nah, kita akan melangkah pada langkah yang berikutnya. Silahkan kita melihat sesudah bab 11 ayat 44, kisah tentang Lazarus selesai. Bab 11 ayat 44 sampai 45 sampai 57 itu judulnya adalah persepakatan untuk membunuh Yesus. Jadi jalan pikiran Yohanes itu sangat runtut. Di 3 orang disembuhkan, dipulihkan. Nah, melihat tanda itu, reaksinya bermacam-macam. Tanda kemuliaan, reaksinya bermacam-macam. Kita lihat ayat 45. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Jadi tanda yang dibuat oleh Yesus membuat, dikatakan di sini, banyak di antara orang-orang Yahudi yang percaya. Jadi tanda itu selalu menjadi perbantahan pro dan kontra. Ayat 46. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama. Nah, ini sudah jelas, ini resmi kan. Kemarin yang sebelum-sebelumnya kan orang Yahudi, orang Farisi. Nah, sekarang sudah memanggil mahkamah agama untuk berkumpul, dan mereka berkata, apa yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mukjizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya. Dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita, serta bangsa kita. Lalu ayat selanjutnya ada sidang Mahkamah Agung, ayat 49, tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar, pada tahun itu berkata, kamu tidak tahu apa-apa
Dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita, daripada seluruh bangsa kita pun ini binasa. Sudah, keputusannya sudah jelas. Lalu ayat 50 sampai dengan selanjutnya, ayat 57 itu adalah rencana untuk membunuh Yesus. Karena sudah diputuskan, ayat 53, mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Sudah. Jadi penampilan Yesus di depan umum selesai, maksud saya ditutup dengan kisah yang tragis ini. Ayat 54, karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim, dan di situ ia tinggal bersama-sama dengan murid-muridnya. Lalu rencananya lebih rinci lagi pada ayat 55. Pada waktu itu hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat. Dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah. Mereka mencari Yesus. Dan sambil berdiri di dalam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Bagaimana pendapatmu, akan datang jugakah ia ke pesta?" Sementara itu, imam-imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang tahu di mana dia berada memberitahukannya agar mereka dapat menangkap dia. Lalu babak berikutnya di dalam Injil Yohanes, Yesus masuk ke Yerusalem, dan itulah yang diceritakan mulai bab 12 ayat 9 sampai 11 untuk merayakan Paskah. Dan dari situ mulailah kisah sengsara. Karena sudah diputuskan Yesus harus mati, mulailah kisah sengsara. Tetapi nanti akan kita lihat bahwa kisah sengsara Yohanes itu sangat berbeda dibandingkan dengan kisah sengsara yang diceritakan di dalam Injil yang lain, 3 Injil yang lain. Karena kisah sengsara Yesus, ini yang paling membedakan, bab 13 ayat 1. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba. Ini kata ini menjadi sangat penting di dalam Injil Yohanes. Saatnya sudah tiba. Saat yang mana? Dibaca saja selanjutnya, untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Dan itu berarti mati. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Dengan demikian, nanti di dalam percakapan selanjutnya kita akan bicara mulai dengan kisah sengsara. Masih ada 2 pokok percakapan yang harus kita selesaikan, yaitu sesudah Yesus menyatakan diri sebagai akulah kehidupan, terang dan hidup, orang-orang mahkamah agama merancang hukuman mati. Dan persis pada waktu itu saatnya tiba dan kemuliaannya menjadi sempurna. Moga-moga kata-kata kunci itu membuat kita semakin mudah untuk memahami Injil Yohanes. Kita cukupkan sampai di sini dulu, nanti kita mulai dengan percakapan mengenai kisah sengsara Yesus untuk menunjukkan perbedaannya. Ada banyak perbedaan,
yang kalau tidak kita baca dengan baik, dengan faham yang benar mengenai kitab suci, kita akan kebingungan. Nanti kita coba jelaskan. Terima kasih. Yesus sang cahaya, sang terang, yang kita nantikan datang ke dunia sebagai bayi Tuhan pada hari Natal. Kita dalam masa-masa Advent ini diajak untuk merenungkan kembali makna terang di antara kegelapan. Orang yang berada dalam kuasa kegelapan bisa mengalami kedosaan, kehampaan, lumpuh, dan segala macam hal. Tetapi justru kepada mereka, kepada kita yang ada dalam situasi kegelapan, kehampaan hidup, Tuhan Yesus hadir. Tuhan ingin membawa kita kepada dirinya, kepada sang terang, agar kegelapan tidak lagi menguasai kita. Kita mohon rahmat Tuhan agar hidup kita selalu dalam terang dan cahaya Tuhan. Semoga saudara-saudari sekalian dan keluarga senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, sampai jumpa.